ujungnya bapak bunuh buat bayar utang di pinjol Pak ya. Mas, jangan main-main Mas, ini layanan kesehatan. Kapan uang Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update untuk beberapa pinjol-pinjol dengan DC lapangan yang mulai merajalela. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang mulai turun? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update informasi dari seorang teman saya yang ada di NTB yang baru saja menjadi korban dari Malahayati yang gara-gara coba untuk keluar dari namanya pinjol malah semakin menjerat. Saya dari NTB, aku DM, alhamdulillah kebaca kakak saya punya pinjol, kemarin saya kena di Malahayati. Ada di Krediwan, Lumbung, Dana, Uku, pinjam pasti 1,8 juta, total 13 juta sekian-sekian sudah direfund. Yang saya pakai ada kami 900, galbay rencananya dilunasin, kredit pindah 1,2 juta, Shopee 1,5 juta, kredivo 2,4, ada pundi 10 juta, UATAS di bawah 3 juta, pinjam yuk di bawah 3 juta, dan isi cash 3 juta. Saya harus gimana ya? Nah, konsentrasi saya di sini adalah dari Malahayati yang mana galbaynya ini bisa langsung membuat dia besar seperti ini. Walaupun sudah di refund, saya yakin refundnya ini tidak akan sepenuhnya dibayarkan oleh Malahayati. Nah itu dia teman-teman ya, jadi bukan hanya perusahaan ini, perusahaan-perusahaan lain pun sama semua skemanya. Walaupun ada sebagian mengatakan karena sudah mulai diangkat sama Pak Manangsang, banyak yang sudah mulai diretur nih, banyak yang mulai mengembalikan uang-uangnya, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka suruh, alias mereka suruh gaya lebang tutup lubang, tapi yang mereka bayarkan ataupun mereka retur saat ini nilainya itu hanya 1% dari yang sudah dilakukan. Nah, buat teman-teman semuanya, pikir ulang baik-baik lagi untuk menggunakan jasa-jasa seperti ini, karena sudah terbukti belum pernah ada yang benar-benar mau melepaskan kita dari pinjol kecuali mereka memanfaatkan kita. Jadi hati-hati sekali ya, pikir baik-baik. Dan update lagi buat teman-teman semuanya yang galbay di Kredivo. Ada seorang teman yang menginformasikan baru ya, beberapa hari galbay ini sudah langsung datang DC-nya, dan ada lagi yang terpaksa harus galbay ternyata DC-nya sangat beringas. Nah ini jadi ada seorang teman info ke saya, dia bilang kakakku Kredivo belum 1 bulan sudah datang DC-nya ya kak, apakah mereka denda juga ya kak? Terus saya jawab iya, denda tetap berjalan walaupun kita baru 1 hari galbay. Terus dia sampaikan, saya kira itu DC-nya akan datang setelah 3 bulan, ternyata baru 3 hari telah sudah datang kak, wilayahnya di lokasi Medan. Dan ada lagi yang mengatakan seperti ini, pagi kak, aku ada utang pinjol legal 12 aplikasi total sampai ratusan, gagal gaya lubang tutup lubang. Tahun lalu saham udah aku gadai gara-gara takut didatangi DC, harusnya aku galbay aja mulai tahun lalu ya kak, biar nggak sampai gadai rumah, padahal tahun kemarin udah hampir lunas bayar pinjolnya. Terus ada efisiensi yang berimbas di kantor suami, jadi buka lagi pinjolnya. Aku juga nggak kerja, rasanya stres banget. Kalau misalnya teoran WA aku abaikan, tapi kalau DC datang rasanya deg-degan. Kemarin itu DC Kredivo datang barbar, aku tanyain surat-surat yang wajib dibawa, malah ngamuk kak, nggak terima sampai ngeludah, tapi aku agak jauh, jadi aku mau laporin. Gimana ya kak caranya hadapin DC barbar seperti ini biar mental tetap waras? Ini masih kumpul-kumpul uang biar bayar pokok saja satu persatu. Nah itu dia teman-teman ya, kalau udah seperti ini ingat, saya sampaikan kepada kalian mulai sekarang detik ini, yang punya galbay di Kredivo jangan lupa untuk memvideokan segala kelakuan DC-nya, karena ini bukan DC yang dikerjakan sama orang Kredivo, tapi preman-preman yang bermodalkan tampang sangar aja ya. Mereka tidak punya sertifikat apa-apa, karena ditanya aja sertifikat langsung ngamuk-ngamuk. Itu menandakan bahwa mereka preman, bukan petugas lapangan. Ini bisa divideokan, kalian lapor kepada polisi dan bisa lapor kepada RT RW setempat untuk minta bantuan. Tapi kebanyakan mereka ketakutan untuk memvideokan karena dikatakan akan melanggar UU ITE. Ingat teman-teman, mereka datang ke rumah kita aja sudah melanggar UU pidana karena sudah membuat kerusakan, kemudian mengancam, teror, intimidasi. Itu sudah banyak pasal yang dilibatkan kepada mereka. Jadi jangan khawatir, mereka kena pasal berlapis untuk kita.
gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, lagi-lagi terjadi, DC tidak berhenti untuk mengirimkan yang pertama pemadam kebakaran, kemudian ambulan. Tapi kenapa pemerintah ini tetap selalu diam saja, tidak ada yang berani up sampai ke Bapak Presiden ataupun sampai kepala tertinggi OJK? Kenapa ini seolah membiarkan kejadian yang seperti ini dan tidak ada penanganan khusus untuk DC-nya? Mas, dengan orderan fiktif ambulan ya? Pak, Bapak udah ketemu Yudi ya, Pak? Masnya di mana? Masnya di mana? Bapak udah ketemu Ibu Yudinya. Nah, itu Bapak ngomong sekarang Ibu Yudinya Bapak bunuh buat bayar utang di pinjol, Pak ya. Mas, jangan main-main, Mas. Ini layanan kesehatan. Kenapa uang, Pak? Ini layanan kesehatan, kenapa Anda permainkan? Ya ini saya perintah, Pak. Ini saya direktur, Pak. Saya perintah. Rumahnya mana, Masnya? Sama Yudi, Pak. Saya datangin, rumahnya mana? Aplikasi pinjol rakyat, Pak. Apa namanya? Aplikasi pinjol rakyat, Pak. Pak Jare ada ular di sini rumah Ibu Yuni. Lah, terus kok betul galon nih kalau Mas Leni nyerah. Anu Mas mados sisin kan Bu Yuni. Bu Yuni gue montore budene wonten. Kula panggil-panggil ternyata Bu Yuni nih nembe ajeng mandi. Lah, Pak De kamare kula biyak ngenten. Pak De, iki neng anu petugas ngoten. Yuk terus ada ular. Nah itu dia teman-teman ya, jadi buat Bapak pemadam kebakaran, ambulan atau siapapun, mulai sekarang tolong Pak punya cara tersendiri untuk menghadapi konsumen yang seperti ini. Langsung tembak saja, sampaikan, kamu pinjol ya, kamu DC ya, mau menagih kepada orang dan membohongin kita. Sampaikan aja seperti itu Pak, dan katakan kalau ternyata nanti sampai di lapangan bahwa ini adalah berita bohong, maka dia siap kita penjarakan. Minta identitas lengkapnya, minta KTP orangnya, suruh mereka kirim lewat WhatsApp. Untuk apa? Untuk menghindari hal seperti ini terjadi lagi. Dan update buat teman-teman yang galbay di Indodana, dari seorang teman yang mengatakan bahwa Mbak, sekarang Indodana mulai mengajar untuk yang galbay tahunan. Seperti info-info teman-teman di lapangan mengatakan teman saya tokonya didatangan Indodana udah galbay 400 hari, artinya 1 tahun lebih ya. Kemudian ada lagi yang info sama saya juga galbay Indodana hampir 2 tahun, malah FC-nya datang tiap minggu ke rumah. Terus lagi ditanya setelah galbay tiap minggu FC-nya datang ke rumah ya. Terus dia bilang FC Indodana mulai stres, barusan datang ke rumah disuruh saya jual-jual barang untuk bayar hutang-hutang saya. Nah sekarang DC Indodana lagi konsentrasi untuk yang galbay tahunan. Nah kita tahu teman-teman ya, galbay di Indodana itu biasanya baru sebulan 2 bulan, sama seperti Kredivo itu udah datang. Tapi sekarang konsentrasi Indodana ada sebagian yang menagih sudah di atas 2 tahunan. Bukan 1-2 orang mengatakan seperti ini. Jadi ingat, kalau ditagih seperti ini, DC-nya sampai datang, ingat, kita sikapnya harus sama seperti sebelum-sebelumnya. Sampaikan dan tunjukkan bahwa ekonomi kita belum baik sekalipun sudah 2 tahunan galbay. Dan lanjut lagi buat yang galbay di Cbank. Nah, buat teman-teman semuanya, seorang teman menginformasikan Cbank sekarang sudah menyebar surat somasi yang bentuknya seperti ini. Seperti ini ya, ada yang sama dapat surat cinta, lokasi Bandung, telah 2 bulan lebih, limit 11,250, tapi sempat ada pembayaran. Sisa nggak tahu berapa lagi, pokoknya di bawah 10 juta. Ini DC-nya sendiri yang nganter untuk ngasih surat cinta ini. Ini apakah bahaya atau tidak Mbak? Jawabannya tidak. Tidak ada yang perlu dibahaya-bahayakan ataupun ditakutkan dengan surat somasi seperti ini. Somasi itu adalah surat peringatan, surat himbauan, surat pemberitahuan yang mana kita diminta untuk bayar. Kalau seandainya dalamnya ada kata-kata A, B, C, D yang membawa hukum, pasal ini, pasal itu, abaikan saja. Karena sejatinya yang galbay itu tetap patokannya adalah hukum perdata yang hanya bisa diperingatkan, disomasi, dan diberitahu. Udah seperti itu saja. Belum ada peringatan yang sampai ke pengadilan kecuali perusahaan yang menggunakan pinjol. Itu teman-teman ya. Dan terakhir lagi update dari teman-teman kita untuk yang galbay di Shopee. Ada seorang teman yang menginformasikan bahaya kalau kita nego di Shopee. Seorang teman saya coba untuk melunaskan pinjolnya yang ada di Shopee. Kemudian dia coba menghubungi nomor telepon yang ada di aplikasi Shopee tersebut. Ya, aplikasi pinjamannya tersebut. Dan apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa dia bisa
melakukan pembayaran pada hari itu juga dengan nego bayar pokok saja. Nah, di sini saya langsung memberikan kecurigaan karena apa? Sepertinya kalau nego awal-awal untuk Shopee itu tidak akan diterima. Nah, di sini teman saya coba untuk menghubungi CS Lentera dan Nusantara. Dia bilang katanya bisa bayar separuh dari bunganya, tapi bayarnya langsung ke PT Lentera dan dia mendapatkan nomor teleponnya ini dari aplikasi Shopee tersebut. Akhirnya saya coba untuk suruh ganti nomor telepon yang dihubungin karena saya rasa itu penipuan, dan dia katakan ternyata kata CS-nya tidak ada pengurangan, Mak. Ciri-ciri ketika kita mau melakukan negosiasi bayar pokoknya saja ketika menghubungin CS-nya adalah pertama ditolak, kemudian kita dikatakan harus membayar seluruh utang kita beserta dengan bunga-bunganya, kemudian kita diarahkan untuk ngecek slip OJK. Nah, itu biasanya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya Mbak biar kita pembayarannya hanya pokoknya saja? Caranya yang pertama, kalau nego pertama tidak berhasil, lakukan nego kedua dengan jarak 2 mingguan. Kemudian lakukan nego ketiga dengan cara jarak 1 bulan ataupun hampir 2 bulanan. Kalau sudah 3 kali kita lakukan tetapi tidak juga mendapatkan diskon, tunggu saja WA dari pinjolnya langsung. Ya, dari DC-nya menawarkan diskon, baru kita tembak mengatakan kita mau bayar pokoknya saja. Dan rata-rata itu berhasil. Banyak pinjol memanfaatkan kita saat ini, apalagi dengan dendam-dendam mereka, apalagi dengan cara kerja marketingnya yang terus harus mendapatkan nasabah baru, dan dengan tidak adanya pembelaan dari pemerintah untuk kita akibat dari teror-teror yang terjadi terhadap pinjol ini. Nah, jadi untuk itu kita yang bergerak sendiri, amankan data kita, dan jangan pernah tergiur dengan apapun tawaran dari pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata yang saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.